lihat kontak, kunci kontak. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi di channel kita Ngepot, ngobrol enjoy tentang otomotif. Kita melanjutkan pembicaraan mengenai zero accident dan lalu lintas. Tapi kita akan nampilin nih narasumber baru kita nih. Nah, ini narasumbernya memang benar-benar kompeten, mantan drag race di Makassar. Dan salah satu komunitas otomotif di Indonesia. Nah, dia itu berkecimpung di komunitas mobil ini nih. Nah, siapakah dia? Tapi sebelumnya subscribe channel kami dan thumbs up. Oke, perkenalkan narasumber kita yaitu Ibu Mutia Amdani. Ya, silakan Ibu Mutia perkenalkan diri dengan teman-teman kita nih. Ya, perkenalkan saya Mutia Amdani. Biasanya sih dipanggil Mutia ya. Oh, Mutia, ya. Mbak Mutia. Apa Jeng Mutia? Kalau kebetulan sih karena kalau kita di komunitas itu kita untuk menyelaraskan usia. Usia, oke. Ya, kalangan. Jadi mau dia senior, junior, semuanya panggilannya Om dan Tante. Oke, Om dan Tante. Jadi kita kerenkan Om dan Tan gitu. Oh, Om dan Tan. Oke, saya panggilnya Tante ya. Tan aja. Oh, Tan aja Tan. Tapi ini kalau Tante gimana ya? Oh iya guys, sebelumnya mohon izin untuk buka ini ya, biar nggak terlalu Oke, susah. Ya. Oke. Oke Tan, gimana Tan? Jadi apa ya Om? Saya itu sejak kebetulan memang saya adalah warga barunya Jakarta yang selama ini itu kemarin lamanya itu memang di Makassar. Di Makassar. Ya. Oke. Kalau dari sisi habit atau kondisi yang ada di Makassar dengan yang di Jakarta itu memang ada kemiripan tapi nggak mirip-mirip banget juga. Yang orang di mindset kita kan yang di dalamnya Jakarta itu kayaknya macet banget gitu. Makassar pun juga sebenarnya seperti itu. Tapi saya karena adalah warga baru yang ada di Jakarta, saya juga biasa sebagai pengguna jalan, saya rasakan memang banyak perbedaannya antara di Makassar dengan di Jakarta. Dari sisi lalu lintas. Ya menurutku sih di Jakarta tuh setidaknya dia lebih sedikit tertib lah. Ya, tapi meskipun sedikit lebih tertib, tapi saya juga cukup merasakan was-was gitu. Was-was khawatir ya, gitu kan? Karena padat kan, macet. Saya merasakan waktu di Jakarta itu baru pindah itu di tahun 2019 akhir. Oh, baru juga. Iya, masih baru. Itu kan belum pandemi itu. Corona kita belum diserang sama corona loh. Kita belum diserang. Jadi udah ngerasain macetnya. Wah, macet banget ya. Di Jakarta ini benar-benar kita di sini yang saya mendoktrin diri saya sendiri di Jakarta itu saya harus benar-benar mengikuti peraturan lalu lintas, harus tertib. Karena warga baru, apalagi jalanannya di sini ada yang kita nggak tahu apa boleh belok kiri apa enggak, dan Jakarta juga kan menerapkan program ganjil genap gitu. Jadi saya mungkin sampai agak masih bingung. Iya, saya harus mempelajari benar. Oh, ini jalanan yang tidak boleh dilalui. Oh, jalanan di sini itu boleh dilalui dengan plat ganjil genap. Oh, tanggal sekian itu kalau misalnya dia ganjil, dia mengikuti 2 digit terakhir nomor plat kendaraan kita. Jadi kadang kalau seperti itu saya mengedukasi diri saya sendiri, entah itu karena di Jakarta atau kota apa gitu. Saya seperti itu kan. Nah, semakin hari semakin lama setiap saya gunakan jalan raya yang ada di Jakarta ini, masuk tol lah, saya sering menggunakan jalan tol itu karena menurut saya sih yang paling aman itu di jalan tol. Tapi ternyata enggak juga. Tidak juga. Iya. Betul. Ternyata kita kalau di jalan tol itu istilahnya kita harus banyak mengalah dengan mobil-mobil besar
Iya. Mobil-mobil besar. Kadang sih yang saya lihat, loh kok mobil-mobil besar ini kayaknya terlalu sering lewat iya, dan terlalu banyak mungkin. Terlalu banyak dan mereka terlalu kencang gitu. Yang seharusnya kalau nggak salah yang di jalan tol itu mobil truk kan dia harusnya di sebelah kiri. Ya ini dia. Kadang juga ada yang masuk di sebelah kanan atau di tengah dan itu kencang banget. Dan kita mobil kecil itu, apalagi saya yang pengguna baru ya yang di Jakarta menggunakan jalan tol itu, aduh was-was juga. Gimana sih ini mobil truk seperti ini? Dan sejak saya ada di sini di Jakarta itu sudah berapa kecelakaan ya yang saya lihat di depan mata sendiri. Itu benar-benar aduh itu gimana ya, saya lihat gimana sih ini Jakarta seperti apa sih semua driver-driver yang menggunakan kendaraannya, apakah memang mereka itu sudah kayak jago banget gitu? Jadi merasa jago, jadi akhirnya merasa jago banget. Atau memang kita harus seperti itu, sampai gitu lagi kan? Kebetulan nih, karena saya gabung di komunitas ini, Om. Oh iya, komunitasnya apa nih? Ini komunitas yang saya gabung di sini itu namanya Ford Fiesta Owners Club. Ford Fiesta. Kerennya, atau kerennya itu namanya Fiorsi. Fiorsi, oke. Tapi saya sudah gabung sebelumnya waktu saya masih di Makassar. Di Makassar itu saya sudah bergabung duluan. Iya. Saya bergabung di Makassar itu di tahun 2018. Dan kebetulan waktu itu juga saya gabung karena saya lihat ada poster di situ bahwa chapter Makassar itu sebentar lagi akan mendeklarasikan chapternya. Iya. Itu menarik banget buat saya. Jadi itu khusus Ford Fiesta aja semua atau memang boleh mobil Ford lain masuk atau gitu? Iya, namanya kan di komunitasnya itu adalah Ford Fiesta. Jadi memang harus Ford Fiesta. Lebih Ford Fiesta. Iya. Tuh guys, kalau misalnya mau gabung di Ford Fiesta boleh nih hubungin Ibu Mutia nanti. Kita juga ada websitenya kok. Websitenya itu di www.fiorsi.com. Di situ semua informasi yang tentang Ford Fiesta Owners Club ini, Fiorsi ini tuh ada strukturalnya juga, ada juga cara bagaimana untuk bisa bergabung. Mungkin tuh guys, ada yang punya mobil Ford Fiesta, biar kita lebih banyak lagi edukasi tentang kendaraan yang kita sering pakai. Kendaraan Ford Fiesta kan karena memang mungkin ATPM sudah tidak ada, dengan adanya Fiorsi mungkin akan mempermudah ya. Betul. Untuk teman-teman pengguna ya. Setuju. Saya memang awalnya itu bergabung karena ATPM-nya itu yang sudah nggak ada di Indonesia. Jadi saya rasa sendiri, ini gimana nih mobil saya. Saya suka pakai mobil ini karena benar-benar ya, mobil Ford Fiesta itu dari sisi saya sebagai pengguna yang sering memang gunakan itu memang nyaman banget. Itu yang pertama, nyaman. Safety-nya juga saya bisa mengakui karena saya kadang juga pakai merek lain itu agak beda. Betul. Dan ini saya sudah pakai mobil Ford Fiesta ini sudah lebih dari 5 tahun. Biasanya sih saya kalau sudah 5 tahun biasanya ganti dengan merek lain. Kalau ini kebetulan saya pakai terus kan. Kok nyaman banget ya pakai mobil ini. Tapi sayang banget ATPM-nya sudah nggak ada di Indonesia. Ini gimana kalau mobil saya ada masalah, ada trouble? Saya kesana kemarin waktu di Makassar saya sempat nyari. Jadi waktu awalnya memang saya gabung di Fiorsi ini itu memang masalahnya ada karena mobil saya ada masalah, Om. Iya, ada masalah dan saya keliling nyari di sosial media ini ketemu komunitas Ford Fiesta ini Fiorsi. Dan saya cari tahu ini segala macam, hubungi teman, akhirnya diperkenalkan dengan beberapa member yang cukup paham dengan mekanikal tentang Ford Fiesta. Ya sudah, setelah dari situ ngobrol-ngobrol, orangnya asik-asik semua ya. Anggota-anggota yang ngumpul ini kok kayaknya nyambung gitu. Apa karena kita pecinta mobil Ford Fiesta atau memang karena orangnya memang bagus gitu membernya. Semakin hari semakin lama kayaknya memang benar-benar asik. Dan yang satu hal lagi di Fiorsi ini yang paling kental itu adalah kekeluargaannya,
Iya, aku merasakan banget itu. Oke banget ya kekeluargaannya Iya, ya. keluarganya itu saya juga sempat gabung di komunitas lain, tapi itu beda banget sama Fiorsi ini. Iya, saya lihat di Facebooknya itu ada yang misalnya mogok di jalan itu jam berapa malam itu teman-teman Fiorsi pasti ada yang nongol di situ ngebantuin gitu Iya, itu kenapa bisa seperti itu Om? Karena Fiorsi ini jaringannya cukup luas, tidak hanya ada di Makassar atau di Jakarta, tapi hampir di seluruh Indonesia itu ada. Oh, tuh Fiorsi Iya. ada di seluruh Indonesia. Nah, komunitas lain apakah ada nih di seluruh Indonesia? Sponsor. Nah, komunitas lain. Iya. Nah, terus Fiorsi itu apa aja nih? Apa di tahun-tahun yang mau diadakan nih dalam waktu dekat atau 2021 atau planningnya atau ada? Iya, karena kebetulan sih untuk Fiorsi ini adalah komunitas baru Om. Karena dia baru berdiri itu di tahun 2017. Iya. Jadi istilahnya ya kita bukan tahap belajar, orang-orangnya itu bukan di dalam organisasi ini itu semuanya itu lagi belajar, tidak juga. Ya ada juga memang benar-benar paham berorganisasi karena anggota atau member yang bergabung di komunitas ini itu dari hampir mungkin semua kalangan profesi ada. Ada. Iya. Racer ada juga, pembalap ada juga, dokter, tenaga medis juga ada. Banyak tenaga medis. Profesi guru, pengajar. Pokoknya hampir lah semua kalangan ada, termasuk yang mekanikal gitu, teknisi gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kumpul-kumpul, hampir nih semua pembahasan kita bahas. Ya salah satunya yang seperti bagaimana cara kita merawat kendaraan kita, itu yang biasanya yang paling sering. Coaching klinik lah. Coaching klinik. Kerennya begitu. Aku juga pahamnya itu karena gabung di komunitas ini, jadi bisa ngomong coaching klinik. Iya. Oke, kan. Nah sekarang kita nih melihat nih secara pribadi dan melihat selama ini yang Mbak alami di Jakarta kan tadi sudah dijelaskan. Penting nggak sih sebenarnya kalau menurut Mbak nih, Tante Mutia, Tante Mutia nih, penting nggak sih ini untuk defensive driving ini untuk kita pengendara mobil? Aduh, kalau dibilang penting banget, ini yang harusnya memang ada. Kalau menurut saya channel ini harusnya dari dulu ada, Om. Ya. Dan untuk semua pengguna jalan yang mungkin sebelum mendapatkan lisensi atau SIM, itu sebenarnya memang harus mendapatkan sosialisasi tentang defensive driving ini dulu. Seharusnya, kalau perlu sih diwajibkan aja, karena mereka harus paham bagaimana mereka menggunakan jalan, bagaimana mereka bisa tertib mematuhi peraturan lalu lintas, terutama yang tadi saya bilang kayak pengguna mobil truk. Kita nggak tahu, mereka mungkin memang jago ya, manuver segala macam, nyelip kayak seperti itu. Tapi mereka paham tidak? Kira-kira seperti ini, apakah dampaknya apa untuk pengguna jalan yang lain? Betul. Saya seperti tadi saya bilang, saya belum lama ada di Jakarta. Ada berapa kecelakaan ya yang saya lihat di depan mata itu nggak sedikit. Pokoknya udah berapa kali ya. Paling seringnya itu di tol. Di tol ya. Yang paling sering gue lihat itu kecelakaan terjadi di tol. Dan ada bus, ada truk yang kena dampak dari kecelakaan itu ya mobil-mobil kecil seperti mobil kita kayak kita kan mobil saya itu kan Ford Fiesta. Mobil kecil yang mungkin dari berapa sudut jarak pandang si drivernya mobil truk itu kan ada ya jarak-jarak yang tidak dilihat mobil kecil di belakangnya, itu yang ngeri banget. Aduh, kalau saya harus deh seperti semua pengguna jalan yang akan mendapatkan SIM card itu harus disosialisasikan dulu. Iya. Harusnya begitu. Mungkin kalau ada dari sisi pemerintah. Iya. Oke, guys, itu lihat tuh bahwa defensive driving itu memang perlu karena di sini menekan dan kita tuh harus menghasilkan zero accident kemanapun kita pergi. Mau kita ngantar anak, mau kita belanja, padahal dekat nih, tapi kita harus di dalam hati kita harus zero accident. Jangan sampai kenapa-napa, jangan sampai mencelakakan orang. Seperti tadi ya kan, kalau truk kecelakaan di tol, nanti impactnya kan ada mobil kecil ya kan yang kena. Nah itu kan merugikan orang lain. Nah tuh guys, pentingnya defensive driving dan zero accident itu memang harus menjadi utama
selama kita mengendarai kendaraan. Iya. Nah, Dan menurut saya juga kalau misalnya dari kita yang memang sudah hati-hati, tapi orang lain tidak hati-hati, ya. Mungkin menurut dia saya punya SIM, tapi Anda tahu tidak untuk bagaimana menerapkan peraturan lalu lintas itu kalau seperti ini itu tandanya apa kayak gitu. Oke. Belum tentu Belum semuanya. tentu, ya, Karena ya, saya ya. pernah coba tanya juga ke sopir angkot. Gue nanya, Bapak tahu nggak kalau Bapak masuk ke bahu jalan seperti ini tuh dapatnya apa? Ya udah Bu, mau Ya. saya kan saya menurut saya aman. Oh, salah nggak mungkin Iya. gitu. Waduh ini. Belum tentu orang lain. Iya. Nah, sekarang nih, oke guys, ini segmen terakhir biar kita tolong kasih tahu ke teman-teman deh bahwa apa nih yang menjadi bahwa teman-teman itu memang bisa menjadi acuan bahwa defensive driving, zero accident itu sangat penting. Kalau menurut saya pribadi ya, sebagai pengguna jalan juga defensive Sama driving teman-teman ya. itu, Kasih arahan lah. Arahannya itu ketika kita di jalan mendapatkan rambu-rambu lalu lintas, misalnya nih kita tidak boleh parkir di sebelah situ. Benar-benar kita nggak boleh, kita harus jalan aja terus. Yang paling sering kita temukan di jalan raya itu adalah tanda larang stop. Ya. Ya, kalau sudah tidak boleh stop, tolong jangan stop di situ. Atau iya karena alasannya begini dan begini. Nah, yang paling penting adalah tanda yang hati-hati. Ya, tanda hati-hati itu juga penting banget sih kalau menurut saya, terutama kalau misalnya dalam kondisi cuaca hujan misalnya. Pada saat kapan sih kita harus tekan tanda hati-hati itu? Dan pada saat kapan kita menggunakan WSR kiri dan kanan? Ya. Di berapa jarak sebelum kita belok kita harus menyalakan WSR itu, seperti itu. Jadi hal sesimpel itu yang sebenarnya kita harus paham betul. Kita kan memang tidak semua pengguna jalan itu paham dengan rambu-rambu lalu lintas. Betul. Ya. Kalau tanda ini tuh sebenarnya tanda Buat apa apa? sih? Buat Ya, apa? tanda Itu buat sebenarnya apa? mereka tidak ngerti, sebenarnya hanya Iya. melihat ini aja. Sebenarnya zaman sekarang ya karena sudah era digital, kita tinggal buka kalau tanda ini tuh tanda apa sebenarnya. Oh, ada tanda ini, oh ini nggak boleh begini, ini dilarang belok kiri. Padahal sebenarnya bisa belok kiri. Kenapa? Oh ya, satu lagi yang paling penting menurut saya, kadang kita pengguna jalan itu kalau sudah misalnya dilihat ada tanda larang, misalnya nggak boleh belok kiri, Iya. tapi ada jam tertentu yang nggak boleh. Itu juga ada jam tertentu yang boleh. Ya. Nah ini kok nggak bisa belok kiri, padahal kan ada jamnya ini sudah terbuka. Iya, gitu. iya. Itu juga sih hal yang sesimpel itu aja sih kalau Iya. menurut saya kita harus paham lebih dulu. Iya, siap. Iya. Oke guys, itulah bincang-bincang kita dengan Fiorsi Tan Mutia, ya, bahwa apapun yang terjadi di jalan raya, kita jalan, kita mau kemana, defensive driving itu sangat harus membimbing kita, dan juga zero accident menjadi tujuan utama kita jalan. Nah, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi nanti. Siap. Ya. Oke, salam buat teman-teman di channel. Sampai ketemu di channel berikutnya. Salam.